restrukturisasi kredit dari perbankan maupun pembiayaan dari seluruh lembaga keuangan yang ada. Apakah itu lembaga keuangan multifinance, lembaga keuangan mikro, pegadaian, dan semua yang ada, berlaku untuk 3 tahun untuk seluruh provinsi dengan seluruh batasan besaran kredit. Itu yang pertama. Lalu terkait dengan itu disampaikan juga bahwa status dari kredit yang diberikan restrukturisasi dianggap current atau lancar, sehingga kemudian bagi mereka bisa mengajukan permohonan kredit baru atau pembiayaan baru sesuai dengan kebutuhan. Terhitung sejak 10 Desember 2025, Otoritas Jasa Keuangan memastikan industri jasa keuangan dapat memberikan relaksasi bagi nasabah terdampak bencana di Sumatera. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2022 terkait perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana. OJK menegaskan ketentuan relaksasi ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Harapannya, pemberlakuan relaksasi ini dapat menjadi salah satu bentuk mitigasi risiko yang dapat mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi di daerah. Pasalnya, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, hingga Selasa 23 Desember 2025, jumlah masyarakat yang mengungsi dari ketiga wilayah yang terdampak bencana mencapai 498.447 jiwa. Sementara menurut BNPB, korban tewas akibat bencana yang melanda Sumatera telah mencapai 1.112 jiwa dan hingga kini terdapat 176 warga yang masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan di 3 provinsi. Di tengah penanganan bencana yang masih terus berlangsung, OJK menginstruksikan agar seluruh perusahaan di sektor jasa keuangan dapat patuh dengan ketentuan relaksasi dan membantu nasabah yang terdampak. Khusus perbankan dan perusahaan pembiayaan, OJK mencatat ada sekitar 103.613 debitur yang terdampak bencana di 52 kabupaten dan kota di Sumatera. Sementara akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, OJK memperkirakan nilai klaim yang ditanggung industri perasuransian sudah berkisar 967 miliar rupiah. Namun angka tersebut masih bersifat sementara dan perkirakan masih terus bertambah. Seiring dengan adanya asesmen lapangan yang dilakukan oleh OJK bersama pelaku di sektor jasa keuangan. OJK memastikan industri keuangan baik bank dan non-bank dapat memberikan bantuan berupa restrukturisasi kredit ataupun restrukturisasi pembiayaan. Sedangkan untuk perusahaan asuransi dan reasuransi juga diinstruksikan untuk segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana seperti mekanisme penyederhanaan proses klaim hingga pemetaan polis terdampak. Perusahaan asuransi dan reasuransi agar segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana, menyederhanakan proses klaim, melakukan pemetaan polis terdampak, menjalankan disaster recovery plan bila diperlukan, memperkuat komunikasi dan layanan kepada nasabah, serta berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur, termasuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK. OJK juga telah meminta industri asuransi melakukan pendataan awal atas kerugian di wilayah bencana yang masuk dalam cakupan dalam pertanggungan asuransinya, baik dari sisi pertanggungan asuransi umum maupun asuransi jiwa. Kebijakan restrukturisasi yang ditetapkan oleh perbankan maupun lembaga pembiayaan bagi debitur terdampak bencana, maka kualitas kredit atau pembiayaan akan tetap dipertahankan sehingga klaim kepada perusahaan asuransi atau penjaminan tidak langsung timbul, namun perusahaan asuransi umum dan penjaminan akan tetap diwajibkan untuk menyiapkan pencanangan atas potensi risiko gagal bayar untuk memastikan kemampuan pembayaran klaim ke depan.
Selain itu, OJK juga memberikan relaksasi kewajiban pelaporan dengan memperpanjang batas waktu penyampaian laporan bagi lembaga penjamin dan dana pensiun yang jatuh pada 10 Desember 2025 diundur menjadi 24 Desember 2025 demi menjaga kelancaran operasional tanpa mengurangi akurasi dan kewajiban pelaporan. Merespon instruksi OJK, asosiasi di sektor perasuransian memastikan sudah berkoordinasi dengan anggotanya dan meminta untuk adanya dukungan hingga penyampaian data klaim yang secara real time. Memang untuk asuransi jiwa dan kesehatan sendiri di bawah naungan AAJI, kita sudah punya guidelines penanganan bencana. Karena kan memang bencana bukan hanya kali ini aja ya, Sin ya. Iya. Dulu kita sudah merasakan tsunami Aceh, gempa Palu, yaitu yang di Jogja juga. Jadi sesuai dengan arahan OJK, kita memberikan relaksasi bagi pengumpulan dokumentasi klaim. Artinya apa? Kalau memang yang bersangkutan menurut instansi yang berwajib dinyatakan telah meninggal, ada bukti nyata, walaupun misalnya tidak lagi menemukan polis asuransinya atau bukti pembayaran terakhir karena udah hanyut, nah itu bisa kita proses secepatnya. Pada awal-awal bencana itu kita semua setuju untuk masukkan some at risk exposure. Jadi berapa exposure resiko yang kira-kira terjadi di daerah bencana. Nah dari sana kita minta para anggota secara online real time untuk selalu mengupdate apakah ada klaim yang dibayarkan. Ini kita juga kerjasama dengan reasuransi karena Sinta mungkin tahu sampai besaran premi dan pertanggungan tertentu itu di cover sendiri oleh perusahaan asuransi. More than that, kita punya yang namanya perusahaan reasuransi. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI, Budi Tampo Bolon juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi. Menurut Budi, pihaknya sudah mendorong perusahaan asuransi jiwa agar aktif melakukan aksi jemput bola, seperti menghubungi nasabah di wilayah terdampak agar dapat lebih cepat memastikan kondisi yang terjadi di lapangan. Selain itu, Budi juga memastikan kalau pelaku di industri asuransi jiwa harus siap hadir untuk mendampingi masyarakat. Senada dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, pihak Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AUI juga menjamin akan menjaga komunikasi yang intens dengan para anggota terkait penanganan klaim nasabah di Sumatera. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Budi Herwan menyatakan, mengacu estimasi sementara nilai klaim asuransi akibat bencana di Sumatera mencapai 567,02 miliar rupiah. Nilai estimasi ini meliputi klaim properti 492,52 miliar rupiah dan klaim asuransi kendaraan bermotor yang sudah mencapai 74,49 miliar rupiah. Terkait dengan upaya cepat tanggap membantu nasabah yang terdampak bencana, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI pun memastikan kalau pihaknya bersama-sama perusahaan multifinance senantiasa berkoordinasi aktif dengan OJK. Tak hanya mendata potensi nasabah yang terdampak bencana dan potensi besaran nilai restrukturisasi, tetapi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia juga memastikan kondisi operasional para anggotanya memiliki jaringan kantor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Contoh misalnya kalau memang jaminannya terkena dampak misalnya sampai hilang dan lain-lainnya, tentu ada proses asuransi yang akan dibantu oleh perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan pergantian daripada kendaraan yang hilang. Manakala kalau kendaraannya masih tetap utuh dan tetap masih bisa dipakai, tapi tentu adalah kegiatan debitur kita tentunya sangat terganggu misalnya dalam usaha, bisnis, atau bekerja dan lain-lainnya. Untuk kami juga bisa melakukan proses restrukturisasi, rescheduling, dan lain-lain. Jadi ini tergantung dari kondisi dan keadaan masing-masing debitur kita. Namun demikian kami sedang bekerja keras bersama-sama dengan OJK juga. Dari asosiasi kami mengirimkan surat kepada atau permintaan pendataan kepada seluruh anggota kami di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia untuk memberikan datanya mereka masing-masing. Ya. Namun memang belum tentu secepat itu. Dari kebanyakan perusahaan bahkan sempat menyampaikan bahwa
kita nih ada step-stepnya. Pertama yang kita perlu mencari tahu adalah karyawannya dulu nih, terdampak nggak seperti apa dari bencana ini. Sambil menunggu kadang-kadang ada nasabah yang datang satu persatu dan lain-lain, sambil juga nanti karena operasional perusahaan juga yang kalau terkena dampak bencana kan juga tidak bisa operasi perusahaannya. Nah jadi bertahap tentunya kami sudah memulai dari 2 minggu yang lalu, sekarang berangsur-angsur mulai banyak data yang masuk dan disampaikan kepada asosiasi yang kami teruskan kepada otoritas jasa keuangan. Salah satu pelaku di perusahaan multifinance yang memiliki jaringan di wilayah Sumatera menilai, kalau tren rata-rata pertumbuhan outstanding pembiayaan di industri pastinya akan terdampak dengan adanya bencana ini. Namun dengan adanya kebijakan relaksasi, harapannya para nasabah bisa bertahan dan bangkit kembali. Dampaknya mungkin tidak dalam sebentar ya. Kita lihat dampak bencana itu mungkin bisa akan berjalan sekitar 1 tahun. Ya minimal. Ya, tapi kita mempunyai payung POJK-nya sekitar 3 tahun. Jadi kalau saya lihat khususnya untuk Sinaf sendiri mungkin 1 tahun ke depan kita harus banyak membantu masyarakat yang terdampak di Sumatera, Padang, dan Aceh. Berkaitan dengan program relaksasi di sektor jasa keuangan, Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas juga menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan bagi nasabah perbankan yang terdampak. Bantuan ini tidak hanya terbatas di aspek restrukturisasi kredit, tetapi juga terbuka untuk adanya hapus buku hingga hapus tagih. Namun untuk proses finalisasi, Perbanas memastikan pihak perbankan akan aktif mendata dan memverifikasi kondisi nasabah di berbagai segmen, baik nasabah KPR atau segmen konsumtif hingga nasabah kredit produktif termasuk nasabah untuk program kredit usaha rakyat atau KUR. Ya, di tengah duka yang menerpa Sumatera, aksi gerak cepat dan kehadiran para pelaku di sektor jasa keuangan, regulator hingga pemerintah sangatlah dibutuhkan dan bermakna. Meski tentunya ragam dukungan terhadap masyarakat di Sumatera ini juga diharapkan tak hanya terbatas dengan aspek material dan hubungan bisnis, tetapi juga dapat diikuti dengan semakin banyaknya bantuan kemanusiaan lainnya dari berbagai pihak. Sebab di situasi yang penuh lara dan pilu ini, masyarakat yang terdampak bencana sangat membutuhkan uluran tangan kita bersama.